Ngobrol Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Kita kembali lagi berada di podcastnya KPU Kota Metro, Ngobrol Demokrasi. Santai ngobrolnya, serius informasinya. Seperti yang kita ketahui, untuk podcast KPU Kota Metro yang tayang pada saat ini bukan untuk yang pertama kali, tapi pada pemilihan 2020 sudah pernah tayang beberapa kali dengan menghadirkan beberapa narasumber. Yang pertama yaitu anggota KPU RI Bapak Pramono Betantowi, yang kedua yaitu Ketua KPU Provinsi Lampung Bapak Erwan Bustami, yang ketiga itu Ketua KPU Kota Metro Bapak Anuri Septa Pratama, dan dari akademisi Universitas Muhammadiyah Metro Ibu Eva Varianti. Untuk kali ini saya Eni Lestari akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Teman pemilih, pada hari ini kita kedatangan narasumber di podcast KPU Kota Metro, yaitu Bapak Anuri Septa Pratama MPD. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak ya, semua sehat. Teman pemilih, kita akan sedikit mengulik riwayat pendidikan Bapak Septa Pratama selaku Ketua KPU Kota Metro dan merupakan Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Sedikit Pak ya, kita bincang-bincang mengenai Bapak kan pernah mengenyam pendidikan S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Siap. Dan bidangnya adalah bidang pendidikan. Iya, pendidikan fisika. Apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik terjun ke pemilu ya, sebagai penyelenggara pemilu, sedangkan kan Bapak backgroundnya di ke pendidikan? Iya, teman pemilih, tentu ini suatu hal yang menarik ya bagi saya. Saya yang berlatar belakang pendidikan fisika bisa terjun di dunia kepemiluan. Semangatnya yaitu semangat khairun nas anfa'um linnas, bermanfaat bagi umat. Tentu perjalanan menjadi ketua KPU ini kan tidak serta merta ya. Saya di mahasiswa dulu pernah menjadi relawan JPPR, kemudian di Pilgub 2018 saya menjadi Panwascam, sambung lagi di 2019 ya, pemilu 2019 saya juga Panwascam. Nah tentu di 2020 saya terpilih ya, menjadi anggota KPU Kota Metro untuk periode yang keempat ya, 2019-2024. Ya ini artinya prosesnya ya garis tangan, proses bisa dibilang ya garis tangan, tapi tentu semangatnya semangat untuk berbuat untuk bangsa, tidak melihat background pendidikan saya gitu. Kalau saya sih memaknainya. Terima kasih Pak atas informasinya, menarik sekali ya, punya keinginan untuk untuk ikut berpartisipasi dalam kepemiluan di Indonesia, terutama di Kota Metro. Ngomong-ngomong nih Pak, sekarang ini kan masyarakat sudah banyak ya mendengar tentang sebentar lagi kita akan pemilu. Kira-kira kapan sih Pak kita tuh pasnya tanggal berapa kita tuh akan pemilu? Tentu teman dulu juga pengen tahu pasnya kapan kita pemilu gitu. Ya, 2024 tuh pemilu serentak ya. Nah, ini jadi ada dua agenda besar, hajat besar bangsa Indonesia. Pemilu di 2024 itu dilaksanakan 14 Februari
2024. Tentu pemilu 2024 sama ya seperti 2019, kita memilih 5 surat suara ya, memilih presiden, kemudian presiden dan wakil presiden, kemudian memilih DPD RI, kemudian kita memilih DPR RI, kemudian DPR tingkat provinsi dan DPR tingkat kabupaten kota. Jadi 5 surat suara. Kemudian keserentakan pilkadanya nanti di 2024 di bulan November. Tepatnya di 27 November kita akan melaksanakan pilkada. Kota Metro itu akan melaksanakan pilgub ya, dan pilkada Kota Metro, pilwakot Kota Metro. Jadi kalau untuk pemilunya 14 Februari itu spesial hari kasih sayang katanya. Kalau kesiapan KPU Kota Metro dalam menyongsong pemilu serentak 2024 itu? KPU Kota Metro tentu sebagai pelaksana ya dalam menjalankan konsep pemilu dari KPU RI secara berjenjang, KPU provinsi dan tentu KPU Kota Metro dalam melaksanakan dan menyongsong pemilu ini sudah mulai merencanakan. Kita Mbak Eni sedang menunggu PKPU tahapan program dan jadwal yang akan menjadi baseline ya, menjadi titik awal ya, kalau istilah kita itu starting pointnya di situ. Jadi kapan kita akan melaksanakan misalnya verifikasi partai politik, kapan kita akan melaksanakan rekrutmen penyelenggara pemilu, PPK, PPS, termasuk kapan kita akan menetapkan daftar calon tetap. Nah itu kan di situ ya. Tentu dalam proses persiapannya kami di KPU Kota Metro ini kan, saya bersama dengan keempat anggota saya ini sudah terbagi menjadi divisi-divisi ya, sudah mulai bekerja. Ada divisi sosialisasi dan parmas ya, tentu di divisinya Bu Yunita membidangi mulai mensosialisasikan, baik itu di platform media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, bahkan kita sudah merambah ke TikTok ya, mensosialisasikan itu YouTube gitu. Nah kemudian sosialisasi kepada masyarakat ya, komunitas-komunitas pengajian, ibu-ibu, mahasiswa, pelajar, ini kan kita sosialisasikan. Kemudian ada divisi data, perencanaan data dan informasi di divisi Pak Ahmad Fatoni. Itu setiap bulan Mbak ini kita sudah melakukan daftar pemilih ya berkelanjutan DPB yang setiap bulan kita update berapa posisi hari ini. Hari ini kan 116.014 ya, 014 pemilih yang terdaftar di KPU Kota Metro per bulan Mei 2024. Kemudian ada divisinya Pak Nova Hadianto yaitu divisi hukum. Ini udah bicara tentang JDIH ya. JDIH informasi tentang hukum itu bisa diakses sangat mudah gitu. Kemudian ada divisinya Pak Tony Wijaya, divisi teknis penyelenggaraan sudah mulai mempersiapkan, karena kalau skenarionya di draft PKPU tahapan itu di bulan Agustus kita sudah mulai melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, ini dimulainya, jadi sudah mulai Mbak ini, sudah mulai kita siapkan semua dari A sampai Z, sehingga pada saat nanti di tanggal 14 Juni ini akan dicanangkan dimulainya pemilu 2024, 20 bulan menuju pemilu. Ini kita sudah on the track, sudah ready lah, artinya tinggal jalan aja lah. Oke, sudah siap semua, ini sudah kami persiapkan. Saya kira itu Pak persiapan KPU. Artinya KPU Kota Metro itu untuk sampai pada hari H itu membutuhkan proses yang sangat panjang Pak ya. Soalnya kadang-kadang di masyarakat sendiri gitu, saya pribadi sering sih ibaratnya ketemu gitu dengan masyarakat, oh kerja di mana, di KPU. Kalau nggak lagi pemilihan gitu kan, Nggak ada kerjaan. apa kerjanya gitu kan. Iya. Padahal kan untuk mempersiapkan hari H itu gitu kan, untuk mempersiapkan hari H itu prosesnya sangat panjang gitu, nyampe tahunan ya, nyampe 20 bulan ya, nyampe 20 bulan gitu kan. Sebenarnya kadang-kadang tapi kan mungkin teman pemilih kan
Pilkada 2020 kemarin ya memang terlihat KPU tidak melakukan aktivitas pemilihan, tapi tentu evaluasi kemudian administrasi pengkantoran termasuk masing-masing divisi kita lakukan evaluasi sehingga pada saat pemilu 2024 ini sudah ready lah. Artinya kita mungkin teman pemilih melihat KPU itu kerjanya hanya pemilu atau ada pemilihan. Tentu ini persepsi saya kira sah-sah saja lah masyarakat menilai, tapi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya KPU Kota Metro itu bekerja berdasarkan regulasi tahapan. Di pemilu 2024 ada 20 bulan waktu proses, dan dimulai bulan Juni ini akan kita mulai sampai nanti di Februari 2024. Cukup panjang memang. Rumit, detail, dibutuhkan keseriusan, kefokusan, dan saya minta juga teman-teman staf KPU nggak boleh buru-buru pulang. Kalau belum beres selesaikan, baru boleh pulang. Bila perlu nginep di kantor. Siap. Kalau Bapak melihat sendiri bagaimana sih animo masyarakat gitu terhadap pemilu? Sekarang ini kan pasti kan sedikit banyak pasti ada kekhawatiran lah dari masyarakat tentang kejadian pemilu 2019, misalnya ada KPPS yang meninggal, banyak yang sakit pada saat hari pemilihan. Menurut Bapak, apakah masyarakat itu masih mungkin sedikit khawatir gitu kalau melihat sekarang ini kan bentar lagi pemilu gitu kan, apakah nanti akan terjadi lagi gitu kan? Kira-kira menurut Bapak pemilu ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi ya. Artinya sudah ditetapkan tanggal dan sudah siap. Tantangan lah ya Mbak Ning. Saya anggap itu sebuah tantangan KPU dalam menyelenggarakan tahapan ini memang cukup berat ya. Pengalaman 2019 memang setelah kita evaluasi cukup banyak ya kendala yang dihadapi di TPS ya. Saya melihat waktu melakukan rekapitulasi kemudian perhitungan kan sampai bermalam-malam. Ini yang tidak diantisipasi di awal. Tentu 2024 ini saya kira masih 2 tahun lagi. Ini momentum sebenarnya buat KPU dalam menyelenggarakan ini dengan baik. Saya melihat dan sudah mulai optimis ya Pak. Di KPU RI juga sudah menyiapkan konsep-konsep seperti rekapitulasi yang sudah mulai dengan sistem Sirekap. Nah ini kan mempermudah kerja teman-teman, tidak lagi nulis ya, karena tenaganya kan sudah sepuh-sepuh ya. Kemudian usia juga sudah mulai kita batasi. Ini bukan sesuatu hal pembatasan, tapi bagaimana KPU memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk banyak terlibat dalam proses pemilu 2024 ke depan. Kemudian juga angka partisipasi saya melihat ya Mbak ini, dari sisi partisipasi 2019 ini kan tinggi lah, walaupun khawatiran ya. Kasus Metro ada 1 ya yang meninggal, tapi tidak pada saat hari H, 1 hari menjelang pemilu ya 2019. Kita sudah melewati Mbak ini pemilu yang tidak pernah terencana, yaitu Pilkada 2020. Ini sudah mengajarkan sebenarnya kita bagaimana menyelenggarakan pemilu atau pemilihan di tengah badai pandemi. Nah ini kan bukan hanya kematian KPPS Mbak ini, tapi bagaimana misalnya meningkatnya angka COVID lagi. Ini kan jadi tantangan bagaimana 2024 benar-benar dari sisi penyelenggaraan ini dari A sampai Z ini harus kita persiapkan. Saya kira ini menjadi tantangan menarik ya. Kita kalau dari sisi KPU harusnya ini menjadi sesuatu hal yang momentum untuk membuktikan bahwasanya KPU itu segala waktu masalah apapun bisa selesai. Nah terkait
masyarakat tentu sebagai warga yang baik dan memiliki hak pilih, tentu ya gunakan sebaik-baiknya hak pilih itu. Tidak usah khawatir, KPU dari sisi penyelenggaraan akan mempersiapkan secara detail. Kita nggak mau main-main untuk urusan itu. Kira-kira untuk KPU Kota Metro sendiri ada strategi khusus nggak Pak? Strategi khusus kalau strategi Untuk meyakinkan masyarakat gitu kan? Ya tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, Pak. Kalau bicara strategi ya tentu tidak banyak aspek ya. Pertama, saya sudah ingin memastikan kepada divisi Parmas aspek media sosial. Efek media sosial ini cukup tinggi. Bagaimana mensosialisasikan dari semua platform di media sosial, mulai diinformasikan bahwasanya kenapa harus memilih, misalnya kenapa pentingnya memilih, kemudian apa yang dipilih, kemudian bagaimana skenario di lapangan, ini harus disampaikan. Tentu yang kedua strateginya itu mengajak semua elemen, karena penyelenggaraan pemilu 2024 itu bukan hanya hajatnya KPU, tapi di situ ada sisi pemerintah, ada KPU, ada Bawaslu, ada teman-teman yang lain ya, stakeholder terkait, Kesbangpol dan lain. Nah ini juga harus kita ajak. Yang tidak kalah penting adalah peserta, memastikan teman-teman partai politik itu juga terlibat. Maksudnya mensosialisasikan di 14 Februari kan bagian dari sosialisasi juga partai politik. Kemudian bagaimana mereka menghadirkan calon-calon legislatif kah itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun RI, orang-orang yang berkualitas. Dan tidak kalah penting bagaimana menawarkan program mereka. Nah, kalau sudah dari sisi teman-teman penyelenggara, peserta sudah terlibat, nah teman pemilih tidak ada kata lain, harus memilih. Ya kita sudah terlibat. Nah inilah yang maksud saya, strateginya adalah mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk terlibat. Bayangkan saja kalau isu pemilu ini di Kota Metro menjadi isu strategis dan selalu di blow up semua, bagaimana pentingnya memilih, hadir di TPS dan sebagainya. Ini saya yakin lah angka partisipasi kita di 73 ya di pemilu 2019 ini bisa meningkat. Pengalaman di 2020 kemarin kan cukup tinggi ya, 83% ya. Angka partisipasi kita tertinggi kedua ya di Provinsi Lampung setelah pesisir barat. Tentu ini harus menjadi penyemangat kita lah. Pilkada 2019 sisi yang sudah baiknya mana, sisi yang belum baiknya mana, kita perbaiki sehingga pada saat hari H ini sudah mendapatkan hasil lah. Saya kira perencanaan yang baik, kemudian proses yang baik, tentu hasilnya juga akan baik. Saya kira itulah strateginya. Kalau harapan Bapak sebagai penyelenggara pemilu ke masyarakat maupun penyelenggaraan sendiri? Harapan kami di penyelenggara pemilu tentu momentum pemilu 2024 di Kota Metro, harapan terbesar adalah pemilu 2024 terlaksana dengan baik, kemudian sukses, kemudian yang terakhir adalah berintegritas. Nah tentu baik itu adalah baik secara prosedur. Nah ini menjalankan prosesnya dengan baik, proses langkah-langkahnya benar, tahapannya benar, ini baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berkualitas. Bagaimana menghasilkan misalnya calon-calon pemimpin yang memang lahir dari pilihan hati nurani dari teman-teman masyarakat pemilih ya, sehingga kualitasnya semakin meningkat, semakin baik. Dan yang terakhir harapan kami tentu datang ke TPS. Nah ya, syarat datang ke TPS cukup mudah. Pertama, memiliki KTP, dan kedua adalah terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, bagaimana caranya ya? Nanti bisa disosialisasikan melalui divisi Parmas saya kira.
bagaimana orang yang ketika dinyatakan dia sebagai daftar pemilih tetap. Nah, cuman itu saja Mbak, ini harapan saya Mbak. Jadi begitu ya teman pemilih, harapan Ketua KPU Kota Metro selaku penyelenggara pemilu, ingat nyoblos di TPS. Datang ke TPS. Datang 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Hari Valentine. Dengan cinta dari kasih sayang kita datang ke TPS. Cukup bagus tagline. Teman pemilih, demikianlah model kita hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan, apa yang kita obrolkan pada hari ini dari narasumber Bapak Nur Septa Pratama dapat menambah atau memberikan wawasan kepada teman pemilih dan kepada kita semua. Terima kasih Pak atas kehadirannya di podcast KPU Kota Metro. Untuk teman pemilih yang ingin mengetahui apa saja sih kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh KPU Kota Metro, silahkan follow atau ikuti akun-akun media sosial KPU Kota Metro. Jalan-jalan ke Kota Prabu Muli, mampir yuk ke Pantai Payu Putat. Jangan lupa ya teman-teman pemilih, kita pemilu 14 Februari 2024. Kain berada, kain katun, bahan untuk membuat pakaian. Ini hanya sekedar pantun, bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Minum es dugan dicampur selasih, sambil berdiri memandang kamu. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.